Oke, selamat sore Sobat Pandalungan semuanya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Museum Megalitikum Bondowoso, tepatnya berada di Jalan Daringan Lor, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugen, dan masuk Kabupaten Bondowoso. Museum ini menyimpan beberapa koleksi dari peninggalan era Purbakala atau era Megalitikum, di mana zaman atau koleksi-koleksi purbakala atau temuan purbakala memang banyak ditemukan di sekitar kawasan Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Jadi karena suasana atau cuaca pada sore hari ini masih hujan deras, kita coba tunggu sampai hujannya reda dulu baru kita lihat koleksi-koleksi dari era peninggalan zaman purbakala di Museum Megalitikum ini. Tapi sayangnya karena sekarang memang masih masuk momen lebaran, jadi untuk ruangan indoor atau ruangan museum masih tutup ya. Jadi kita coba lihat-lihat di area outdoor atau koleksi di luar ruangan dari Museum Megalitikum ini. Oke Sobat Pandalungan, nunggu hujannya reda dulu baru kita coba lihat-lihat dan belajar bersama tentang peninggalan di era purbakala atau Megalitikum. Itu jadi hujannya lumayan deras ya. Kita mau coba jalan-jalan dari selisir atau halaman ini dan juga halaman di belakangnya. Untuk waktu menunjukkan jam 4 sore. Jadi museum ini beroperasi dua waktu ya, dan waktu kedua itu yang saya ketahui mulai jam 13 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Jadi sayangnya untuk koleksi peninggalan di dalam ruangan masih tutup, maksudnya ruangan dari museum ini masih tutup ya, karena memang sekarang masuk hari ketiga Hari Raya Idul Fitri, jadi mungkin petugasnya masih libur. Tapi kita coba lihat-lihat yang berada di luar ruangan aja. Jadi memasuki di pelataran pertama dari pintu gerbang museum ini, kita disuguhkan dengan sebuah patung atau arca besar di era purbakala. Namun patung ini sendiri merupakan replika ya. Jadi untuk yang asli pernah saya lihat di Museum Empu Tantular dengan pola atau motif hampir sama seperti ini, namun untuk ukurannya kelihatannya lebih kecil. Jadi buat Sobat Pandalungan semuanya yang mau melihat arca yang asli berada di Museum Empu Tantular, pada halaman pertama ada artefak dengan jenis batu kenong. Batu kenong sendiri memiliki beberapa fungsi tergantung di mana ia ditempatkan. Yang pertama sebagai umpak sebuah bangunan, kedua sebagai perlambang kesuburan karena bentuknya memang menyerupai feminisme, sebagai batas sebuah wilayah, dan juga sebagai media pemujaan kepada arwah leluhur. Terdapat cukup banyak batu kenong di museum ini karena memang artefak dengan jenis ini banyak sekali sebarannya di kawasan Jember, Bondowoso, dan sekitarnya. Namun ada pula yang menyebutkan batu kenong ini terbentuk oleh gesekan telapak tangan dari para pelaku ajian Braja Musti. Memang sejarah nenek moyang kita dahulu tidak bisa dipisahkan dengan kisah-kisah spiritualisme dan mistisme yang syarat dengan kekuatan-kekuatan supranaturalisme.
tergantung dari sisi mana kita menyikapinya. Dan ini merupakan jenis batu dolmen atau pandusa, di mana pada zaman dahulu digunakan sebagai kuburan batu. Jadi sebuah batu besar yang ditopang oleh batu-batu kecil di sekeliling bagian bawahnya. Ini disebut sebagai batu dakon, sebuah dasaran batu yang terdapat banyak cekungan-cekungan di atasnya. Menurut sebagian arkeolog, fungsi batu dakon ini sebagai tempat meletakkan berbagai media pemujaan, seperti bunga-bunga, biji-bijian, dan sejenisnya. Dan di selasar ini ada artefak berjenis menhir. Menhir sendiri merupakan media untuk pemujaan kepada arwah leluhur. Menhir diyakini sebagai alat pengikat antara arwah nenek moyang dan anak cucu generasi penerusnya. Menhir juga difungsikan sebagai pengikat hewan ternak yang kemungkinan akan dikorbankan untuk sarana pemujaan juga. Dan mitos yang pernah saya dengar, pada batu menhir tertentu terdapat atau tersimpan logam mulia yang dimasukkan ke dalam batu tersebut. Selain batu kenong dengan ukuran biasa, ada juga batu kenong dengan ukuran yang lumayan besar. Kemungkinan yang berukuran besar ini yang digunakan sebagai umpak dari sebuah bangunan. Artefak berjenis dolmen atau juga disebut pandusa ini, di mana kata pandusa sendiri saat ini diadaptasi sebagai keranda untuk mengantarkan mayat atau jenazah menuju kuburan. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu besar yang terdapat lubang cekungan di dalamnya. Pada umumnya sarkofagus dilengkapi dengan batu penutup di atasnya, hampir mirip dengan peti penyimpanan mumi di Mesir. Peti jenazah dari batu ini digunakan untuk menyimpan mayat dari raja ataupun pemimpin suku pada masanya. Jadi, dari ukuran sarkofagus ini, kita dapat mengetahui seberapa besar ukuran manusia purba yang pernah hidup di wilayah Nusantara ini.
Selanjutnya kita menuju ke halaman berikutnya. Artefak dengan nama lumpang batu ini, menurut penjelasannya, artefak ini dulunya digunakan untuk menghaluskan biji-bijian dan sejenisnya. Lumpang batu merupakan suatu batu monolit, baik yang dibentuk maupun tidak. Sebuah lubang kecil berada di tengah-tengah permukaan atas batu, dengan kedalaman lubang bervariasi. Tetapi pada dasarnya semakin ke dalam semakin kecil. Namun, menurut literasi yang pernah saya ketahui, artefak berjenis lumpang batu seperti ini pada era-era kerajaan klasik digunakan sebagai batas penanda daerah Sima dengan ditancapkannya lingga semu pada cekungan batu lumpang ini. Untuk dolmen yang satu ini, ukurannya lumayan besar. Sama-sama terbuat dari batuan monolit, namun pola bentuknya terlihat lebih rapi. Apakah dolmen yang satu ini masih in situ? Bila demikian, maka di bawah dari batu dolmen ini bersemayam jenazah dari leluhur-leluhur kita di era purbakala. Di sini ada sebuah artefak yang diberi nama batu labeng, di mana batu labeng sendiri merupakan penyebutan dari bahasa Madura yang artinya pintu dari batu. Namun yang berada di depan kita ini merupakan replikanya, karena yang asli berada di lereng perbukitan di Desa Banyu Putih, Beringin, Bondowoso. Batu labeng yang asli memiliki panjang 7,2 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 7,5 meter. Lokasinya berada di ketinggian 492 meter di atas permukaan laut. Batu labeng digunakan sebagai media astronomi di zaman Megalitikum. Di tengah batu labeng terdapat celah berukuran belasan sentimeter. Cahaya yang keluar dari celah bebatuan itu digunakan untuk menandai bahwa musim kemarau telah tiba. Sehingga ketika cahaya yang tampak dari batu labeng itu cukup terang, maka penduduk akan mulai menanam padi.
Baiklah Sobat Pandalengan semuanya, jadi setelah kita melihat koleksi demi koleksi dari Museum Purbakala ini, di mana pelajaran yang bisa saya ambil, era peninggalan megalitikum dominan peninggalannya itu berupa penguburan atau sarana penguburan di zaman purbakala. Bisa kita lihat dari berbagai jenis artefak-artefaknya, mulai dari batu kenong, menhir, dolmen atau pandisa, dan juga sarkofagus. Mayoritas artefak di era purbakala itu dari atau digunakan sebagai acara pemakaman atau kuburan di era zaman batu. Namun ada satu artefak, atau bukan artefak ya, lebih tepatnya satu temuan tadi berupa batu labeng atau seni astronomi di era purbakala. Mungkin yang tadi saya lihat itu replikanya saja, karena situs batu labeng atau batu lawang itu berada di daerah pegunungan di area Bondowoso ini. Oke, terima kasih Sobat Pandalengan semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menambah sedikit wawasan dari Sobat Pandalengan semuanya dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.